Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ulama kal-maktabatu lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat melantaikan salam, salawat mengucapkan salam, tak jenuh-jenuhnya marilah kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Yayasan Pimpinan dan Bendahara Pondok Pesantren Az-Zurah Besilam, yang kami hormati para tamu undangan yang berkenan hadir pada acara hari ini, dan yang kami hormati Dewan Guru Pondok Pesantren Az-Zurah Besilam, dan yang kami banggakan teman-teman dan adik-adik seperjuangan. Alhamdulillah, hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan tausiah singkat dengan judul Raih Impian dengan 3B. Pergi ke taman memetik bunga melati, hati gembira tiada henti. Jangan lelah mengejar mimpi, karena sukses menanti-nanti. Hadirin, pasti kita semua mempunyai impian, betul? Dan semuanya pasti kepengen impiannya jadi kenyataan. Betul lagi gak nih? Ya iyalah, emangnya ada yang kepengen impiannya jadi kenyataan? Yang benar aja, rugi dong. Terus gimana impian kita bisa jadi kenyataan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini menegaskan pada kita bahwa kita harus berupaya untuk mengubah keadaan kita, termasuk dalam meraih impian. Tapi gimana ya? Caranya kan susah. Tenang, yuk kita simak trip dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka." Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billahi wa la ta'jiz. Mohonlah pertolongan dari Allah dan janganlah kamu bersikap lemah. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis ini bisa kita rumuskan 3 kunci meraih ilmu. Yang pertama bersungguh-sungguh dengan tindakan, cari ilmu sana sini, lihat teman-teman, siang malam latihan terus dimaksimalkan untuk mewujudkan impian jadi kenyataan. Ikut lomba sana sini bukan untuk dapat juara, tapi untuk mendapatkan pengalaman dan ilmunya. Jadikan referensi dan surat ilmu dari orang yang menilainya adalah salah satu bukti bahwa kita bijak dan cerdas dalam bersosial media. Memilih yang bukan sekedar tontonan, tapi juga tuntunan yang membawa manfaat, bukan mudarat. Betul hadirin?
Baiklah, yang kedua. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya berbunyi, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagiku. Jadi, selain berusaha, berdoa juga harus sungguh. Diawali dengan zikir, sholawat, kemudian berdoa dengan yakin bahwa Allah akan mengabuli doa kita. Jangan habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung ambil HP, main game. Gak boleh ya teman-teman. Karena kalau kita nggak berdoa, berarti kita nggak butuh sama Allah. Artinya kita sombong, sama manusia aja nggak boleh, apalagi sama Allah. Nggak bahaya tak? Berusaha tanpa berdoa itu omong kosong. Berusaha tanpa berdoa itu sombong. Kalau berusaha dan berdoa sudah maksimal, Maka yang ketiga, bertawakal kepada Allah atas semua hasil yang kita dapatkan. Yakin apapun hasilnya adalah yang terbaik untuk kita. Kalau berhasil disyukuri, kalau belum berhasil introspeksi diri, jadinya kan materi kita masih azab, Al-Fatihahnya kurang maksimal, waktunya masih banyak dibantal. akhirnya gagal. Gimana ya? Terus motivasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, dan kalau berhasil jangan sombong, harus tetap rendah hati ya. Kesimpulannya, bersungguh-sungguhlah dalam setiap umatnya, baik dengan tindakan ataupun doa yang dipanjatkan. Ingat kata pepatah, mengajar